Sebenarnya bahan baku kita berasal dari mana-mana beberapa negara ya. Memang ada yang terpengaruh itu adalah terigu ya tadi disebutkan. Tetapi memang pertama efeknya nggak langsung terkena, mungkin juga karena kita memang perusahaan memang punya stok beberapa bulan, dan juga ada kontrak kita dengan supplier kita. Jadi dampaknya tidak langsung terasa, tapi kita bisa merasakan ada kenaikan dan kemungkinan kenaikannya tidak secara langsung, tapi akan bertahap dikenakan ke kami. Mhm, oke. Tapi dengan kalau misalnya ini terus berlanjut secara berkepanjangan, Anda melihat akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan, pokok untuk PZZA, Pak? Ya tentunya kalau ini terus berlangsung, apalagi sampai mengakibatkan berkurangnya pasokan di pasar, tentu pasti akan berdampak ya kepada perubahan cost structure kita. Tentu kami harus berusaha meminimalkan ya efeknya dengan berbagai macam efisiensi tentunya ya. Tapi tidak bisa langsung mungkin kita bereaksi langsung membebankan kepada customer kami. Demikian juga kita harapkan dari supplier kita juga tidaklah serta-merta langsung membebankan perubahan harga atau kenaikan harga itu kepada konsumen. Mhm. Tapi kalau, untuk dampaknya ketika memang terjadi kenaikan harga dari bahan pokok untuk, PZZA terhadap margin perusahaan seperti apa, Pak? Eh, Tadi saya bicarakan sebenarnya ini hanya salah satu komponen ya Mhm. terhadap total harga pokok kami. Nah, untungnya harga komoditi yang lainnya tidak terlalu signifikan naik ya. Ditambah lagi harga tukar mata uang rupiah itu cukup stabil ya terakhir ini. Bahkan untuk US dollar sejak tahun 2018 itu ada di sekitar 14.000. Jadi efeknya nggak banyak karena hanya beberapa komoditi dan ditopang juga nilai kurs rupiah yang cukup stabil. Mhm. Oke. Kalau kita lihat tentunya untuk bahan baku berapa persen, Pak, dipenuhi oleh impor kalau untuk PZZA? Kurang lebih itu sekitar 10%. Mhm. Oke, 10% ditopang oleh impor, berarti Anda melihat kalau memang ini terus berlanjut, cuma akan mempengaruhi kecil saja pengaruhnya atau mungkin akan mencari pasar atau iya pasar lain begitu untuk memenuhi kebutuhan industri? Saya rasa sih untuk tahap sekarang kita masih terlalu dini ya, tapi yang pasti untuk awal-awal ini dampaknya belum terlalu besar ya. Mhm, Tentu saya tidak bisa memastikan apabila ini terus berlanjut ya, karena tadi saya sebutkan perusahaan juga masih memiliki stok, kita punya kontrak jangka panjang, termasuk supplier kami juga terikat kontrak dan tentunya mereka juga punya stok. Tapi makanya saya harapkan untuk kelangkaan tersediaan gandum ini bisa cepat terselesaikan ya, artinya perang itu bisa dicapai titik temu ya, sehingga tidak mhm. berlanjut ya. Oke, kalau daya tahannya Pak seberapa lama Pak? Kalau lihat kondisi yang umumnya dengan kondisi supplier dan perusahaan kami itu mungkin sekitar 3 sampai maksimal 6 bulan lah. Mhm. Oke, Kak, berarti kalau memang itu terus berlangsung secara berkepanjangan ada kemungkinan untuk menaikkan harga, Pak? Ya, kemungkinan itu pasti ada ya kalau itu terus dampaknya kenaikannya cukup tinggi ya. Mhm. Oke. Pak, ketika kita melihat misalnya dengan kenaikan, harga untuk utamanya untuk bahan baku produksi dari industri consumer goods di dalam negeri kita, Anda melihat juga di satu sisi dengan kenaikan PPN sebesar 11%, apakah ini menjadi sebuah sentimen yang mix begitu akan mendorong, ya tingkat konsumsi masyarakat? Eh, Kita belum bisa merasakan karena memang efektifnya baru terjadi ya baru 1 April ini ya. Mhm, Ditambah juga dari sisi restoran kita tuh sebenarnya tidak mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk restoran tuh kita mengenakan pajak hotel restoran yang masih tetap di level 10%. Jadi yang kena PPN 11% itu hanya pembelian bahan baku kami. Itu pun tidak semua karena untuk bahan sayuran, buah-buahan itu tidak terkena dampak kenaikan PPN 11%.